Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Zulkoren Alif Mutakin atau biasa dipanggil Alif, dari sekolah SMK Negeri 2 Karanganyar, kelas 10 RPLB, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme atau cara menjalankan aplikasi kasir saya menggunakan kode atau codingan yang sudah tertera di dalam VS Code. Selanjutnya, tujuan saya membuat aplikasi kasir saya ini yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kembali atau remedi ujian coding membuat aplikasi tanpa internet. Nah, dikarenakan nilai saya kurang dari ketentuan minimum, maka saya akan membuatnya kembali untuk menambal atau mengisi nilai-nilai saya yang masih kurang agar bisa di atas KKM. Selain itu, untuk mengimplementasikan aplikasi kasir saya kepada teman-teman semuanya agar kalian paham selanjutnya atau yaitu mengerti di dalam tentang aplikasi cara kasir kerja saya terdapat beberapa fitur-fitur aplikasi atau kasir saya ini. bagian untuk menyusun aplikasi kasir saya ini. Yang pertama ada login. Login digunakan untuk user agar bisa masuk ke dalam aplikasi kasir saya ini tanpa register. Kenapa tanpa register? Karena nama username sudah tertera di dalam database, sehingga user tinggal login saja agar bisa masuk ke dalam aplikasi kasir saya. Selanjutnya yaitu sistem kasir, yang menjadi mekanisme utama atau poin utama saya untuk menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi ini. Yang ketiga ada kelola barang. Di dalam kelola barang ini terdapat beberapa elemen, yaitu grid untuk mendapatkan data barang, read untuk menampilkan barang, harga, dan lain-lain, update untuk mengubah stok atau harga barang, dan delete untuk menghapus barang. Untuk pembahasan kita yaitu pertama database, yang kedua koneksi, yang ketiga index atau login, yang keempat yaitu home, yang kelima kelola barang CRUD, yang keenam logout. Oke, yang pertama yaitu database. Di sini saya sudah membuat beberapa database, tapi yang kita gunakan hanya sistem kasir. Di dalam sistem kasir ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel barang untuk mendata barang-barang yang masuk dan tersimpan. Yang kedua ada detail transaksi untuk menyimpan hasil transaksi kita dan dikeluarkan melalui stroke. Yang ketiga transaksi, itu terdapat total, bayar, dan kembalian. Yang keempat ada user. Selanjutnya kita masuk ke koneksi. Pertama kita buka tag PHP dulu. Yang kedua kita buat variabel localhost, berisi localhost. Ada username bernama root. Tadi pada saat saya login, passwordnya kosong, databasenya yaitu sistem kasir. Oke, selanjutnya ada koneksi sama dengan MySQL Connect untuk connect di dalam database yang isinya ada localhost, username, password, dan database. Oke, kita lanjut ke
fitur index atau login kita. Kita buka tag PHP, kita includekan koneksi agar bisa connect ke database. Jangan lupa di setiap fieldnya diberi name agar bisa terkirim ke dalam database. Ada form yang bermetode post agar saat kita kirim datanya tidak keluar pada pencarian, kolom pencarian. Oke, kita masuk ke PHP-nya. Kita beri kondisi if jika tombol masuk sudah di setting atau sudah dipencet, maka kita masukkan data username, data password yang sudah diinputkan tadi, kita masukkan ke dalam query, dalam variabel query yang isinya select from user, menampilkan user dari username and password. And ini digunakan untuk membandingkan antara username password yang ada di dalam database. Kita eksekusi gunakan MySQL query, kita koneksi agar bisa terhubung dalam database. Nah, query-nya kita jalankan yaitu select from user. Selanjutnya kita masukkan dalam variabel data. Kita menggunakan MySQL fetch asap yang digunakan untuk mengambil data berdasarkan array atau list hasil dari eksekusi. Selanjutnya kita masukkan jumlah data bentuk variabel yang dalamnya ada MySQL numbers untuk mengambil baris data yang sudah dieksekusi dari variabel eksekusi. Jika jumlah data sama dengan 1 atau valid benar, kalau 0 kan tidak valid atau tidak benar, maka langsung diarahkan di dalam home.php atau halaman utama. Jika gagal, kita beri echo, maaf login Anda gagal, dan langsung diarahkan pada form login kembali. Oke, kita lanjut ke halaman utama kita. Kita mulai dari atas. Kita buka tag PHP. Kita session start digunakan untuk memulai session. Karena kalau kita menggunakan session, kita harus men-start sessionnya terlebih dahulu. Kita masukkan koneksi agar bisa terhubung dalam database. Oke, kita buat terlebih dahulu yaitu ini dropdown barang. Bagaimana caranya? Kita di sini buat menampilkan, kita gunakan variabel query produk. Kita jalankan MySQL query, gunakan koneksi. Nah, query-nya yaitu select from barang untuk menampilkan barang. Kita scroll ke bawah pada HTML-nya, pada select barang. Kita buka tag PHP pada option, pilih barang. Kita ambil query produk, lalu kita simpan di dalam variabel produk. Kita buka kurung kurawal pada tag option dan pilih barang. Bawahnya kita buka tag PHP, kita for each, kita ambil query produk yang ada di atas tadi yang berisi select from barang, kita simpan di dalam variabel produk pada pilihan option. Di dalamnya kita beri variabel produk berdasarkan ID urutannya dan nama barangnya, nama barang yang ada di dalam database. Selanjutnya kita buat sistem keranjangnya dulu. Di sini kita beri kondisi if jika tombol tambah sudah di setting melalui metode post. Di sini menggunakan name tambah. Di sini name tambah.
kita buat variabel ID yang berisi inputan barang kita, terus variabel jumlah kita jalankan. Kita masukkan dulu menggunakan variabel query MySQL query, kita jalankan menggunakan koneksi. Kita select form barang, kita tampilkan barang berdasarkan ID. Kita buat variabel data menggunakan MySQL event assort yang digunakan untuk mengambil data berbentuk list atau array yang sudah dieksekusi dari variabel query. Nah, dari list itu kita pecah, kita tampung di dalam variabel item. Nah, list itu berisi ID yang kita jalankan menggunakan variabel data tadi. Kita ambil yang isinya ID, nama barang berisi nama barang, harga berisi harga, jumlah berisi jumlah. Mengapa beda? Karena jumlah ini merupakan inputan, bukan berasal dari database. Subtotal kita hitung dari harga dikali dengan jumlahnya berapa. Nah, kalau sudah selesai, kita masukkan di session keranjang. Kita bentuk keranjangnya, kita tampung di dalam kurung array, kurung siku untuk mengisi di dalamnya, dan isinya diambil dari variabel item. Kalau sudah, langsung kita arahkan ke home.php. Kita total dari 0. Jika tidak empty session keranjang, jika kita memastikan apakah keranjangnya kosong, terus variabel nomor kita mulai dari 1, kita ambil session keranjang, kita simpan sementara di dalam $k, selanjutnya dipecah menggunakan $item. Kita ambil total dari subtotal. Selanjutnya kita pada tabel kita beri variabel nomor menggunakan plus untuk mengurutkan nomornya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya agar bisa urut. Selanjutnya kita tampilkan nama barang, kita tampilkan harga, kita tampilkan jumlah, subtotal. Nah, pada tombol hapus kita beri home.php hapus berdasarkan key-nya. Kita beri name hapus untuk menghapus baris pada tabel tadi. Oke, sekarang kita lanjut pada fitur selanjutnya. Kalau kita lihat di sini ada fitur aksi. Aksi ini digunakan untuk menghapus yang ada di dalam tabel, tapi bukan di dalam database, hanya list barang atau daftar belanja yang ada di dalam tabel. Beri kondisi dulu. Jika tombol hapus kita tangkap, kita pencet menggunakan variabel get, kita tangkap, kita beri variabel index yang berisi get hapus yang sudah ditangkap tadi. Unset session keranjang ini untuk menghapus baris yang ada di dalam keranjang. Unset yang berisi index ini. Selanjutnya session keranjang. Di dalam session keranjang kita rapikan kembali menggunakan array value. Array value itu apa? Jika kita lihat, jika kita pilih barang kembali, kita tentukan jumlahnya, ganti yang lain dulu, kita tambah, maka 1, 2. Jika kita pakai array value, kita hapus nomor 1, maka nomornya berganti 1, bukan 2 lagi. Nah, itu fungsi array values. Jika sudah, kita arahkan ke
dalam home PHP lagi ke halaman utamanya. Oke, selanjutnya untuk menghitung, kita menghitung terlebih dahulu. Kita total mulai dari 0, kembalian mulai dari 0. Kita beri kondisi jika tombol kembalian sudah ditekan atau sudah disetting dengan metode post, variabel subtotal berisi subtotal. Subtotal ini merupakan hasil dari perkalian harga dengan jumlah harga barang berserta jumlahnya berapa. Selanjutnya bayar, kita ambil si user bayar berapa. Selanjutnya kembalian ini dihitung dari bayar dikurangi subtotal, maka akan muncul berapa kembaliannya. Kita beri kondisi if is set, simpan. Jika tombol simpan sudah ditekan, maka kita ambil tanggalnya berapa. Menggunakan format YMTHIS, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Kita beri subtotal, kita ambil subtotal, kita ambil bayar, kita ambil kembaliannya, kita jalankan MySQL query menggunakan koneksi yang terhubung dalam database. Kita gunakan insert into untuk memasukkan data di dalam tabel transaksi yang berisi tanggal, total, bayar, kembalian. Isinya yaitu variabel tanggal, variabel subtotal, variabel bayar, dan variabel kembalian. Selanjutnya kita beri transaksi ID. Kita masukkan MySQL insert ID yang sudah terkoneksi dalam database. MySQL insert ID untuk menampilkan ID terakhir saat kita mau melakukan transaksi. Kita ambil session keranjang yang kemudian disimpan di dalam $item, berisi barang ID, berisi ID, jumlah, berisi jumlah, subtotal, berisi subtotal. Kemudian kita jalankan menggunakan koneksi yang sudah terhubung. Kita gunakan query insert into, masukkan ke dalam detail transaksi yang fieldnya berisi transaksi ID, barang ID, jumlah, dan subtotal. Kita masukkan transaksi ID, barang ID, jumlah, dan subtotal. Setelah semuanya sudah masuk, kita arahkan user ke dalam cetak PHP berdasarkan transaksi ID. Terakhir kita melakukan transaksi. Jadi yang tertampil maka pada saat kita terakhir melakukan transaksi. Selanjutnya unset session keranjang digunakan untuk menghapus seluruh keranjang agar tidak melakukan transaksi kembali. Selanjutnya yaitu pada form ringkasan pembayaran. Kita beri form method post yang isinya kita ambil total dari subtotal. Selanjutnya kita isi dengan bayarnya berapa. Kita setting jika tombol bayar kita beri name bayar, kita isi bayarnya berapa. Selanjutnya kembalian kita beri nama kembaliannya berapa, yang merupakan perhitungan dari bayar dikurangi subtotal. Kita beri nama kembalian untuk menghitung. Kita beri simpan untuk menyimpan transaksi. Langsung saja kita coba. Kita sudah melakukan transaksi. Selanjutnya kita simpan seluruh transaksi ini ke dalam stroke. Nah, bagaimana cara menampilkan seluruh ini?
Kita masuk ke file cetak, kita buka tag PHP, kita beri koneksi agar terhubung dalam database MySQL. Kita ambil ID pada saat kita menyimpan transaksi in interval digunakan untuk mencegah injection user. Interval untuk memastikan ID kita berbentuk integer. Selanjutnya transaksi kita jalankan menggunakan koneksi yang berisi query select from transaksi. Kita tampilkan transaksi berdasarkan transaksi ID, berdasarkan ID-nya. Selanjutnya pada variabel data transaksi kita akan MySQL event assoc yang kita gunakan untuk mengambil data berbentuk list atau array yang berasal dari variabel transaksi. Nah, untuk menampilkan semua data yang ada di dalam struct, kita buat variabel transaksi, kita jalankan. Selanjutnya kita beri variabel koneksi yang terhubung, kita beri query select detail transaksi, nama barang dan harga dari detail transaksi berbentuk titik. Kita gabungkan dengan barang menggunakan inisial B. Kita saring detail transaksi barang ID dari barang ID where detail transaksi berdasarkan ID terakhir kita melakukan transaksi. Selanjutnya pada tabel kita tampilkan, kita melakukan perulangan while kita masukkan dalam variabel row, kita gunakan MySQL event assoc mengambil data berdasarkan array dari data transaksi. Kita panggil variabel row berisi nama barang, harga, jumlah, sub, total. Kita tutup menggunakan tag PHP tutup kurung kurama. Pada total kita tampilkan dari variabel data transaksi berisi total. Data transaksi mengambil tabel dari tabel transaksi. Kita tampilkan yang berisi total, bayar, dan kembalian. Masuk pada sistem CRUD pada barang, pada kode PHP-nya. Kita masuk pada barang. Sebelumnya pada form tadi jangan lupa beri tag form, method post, kita beri method post. Selanjutnya pada form kode barang kita beri name kode, pada form nama barang kita beri name nama barang, pada form harga kita beri name harga, pada stock kita beri name stock, pada tombol submit simpan kita beri name yang bernama tambah, dan reset untuk menghapus dari inputan dari field yang diisi tadi. Selanjutnya kita ingin menambahkan data barang. Caranya kita beri koneksi terlebih dahulu. Kita koneksi. Selanjutnya yang kedua kita beri kondisi jika tombol tambah sudah ditekan atau disetting menggunakan method post, maka pada inputan kode nama barang, harga, dan stok kita jalankan menggunakan query insert into query. Untuk menambahkan data ke dalam database kita gunakan insert into pada tabel barang yang berisi kode nama barang, harga, dan stok, dan nilainya yaitu kode dari inputan kode nama barang, harga, stok. Kita beri kondisi lagi jika sudah dijalankan koneksi dan query insert into. Jika data masuk maka langsung diarahkan ke barang PHP. Jika data tidak masuk maka data akan gagal ditambahkan. Oke, itu untuk
tambah barang. Selanjutnya untuk menampilkan data barang, kita gunakan tabel. Untuk fiturnya yaitu nomor, kode, nama barang, harga, stok, dan aksi. Selanjutnya pada body tabel, kita beri tag PHP. Kita awali nomor dengan nomor 1. Kita buat variabel SQL yang berisi koneksi dan select from barang untuk menampilkan data barang. Kita melakukan perulangan. Kita masukkan variabel P yang isinya main SQL asap yang berbentuk array, ambil data dalam bentuk list dari eksekusi SQL. Sekarang kita tampilkan pada tabel body. Pertama, nomor plus untuk mengurutkan nomornya. Selanjutnya kode, menampilkan kode. Nama barang, menampilkan nama barangnya, harga, stok, dan aksinya di sini berisi update.php untuk update, mengganti atau mengupdate data yang berdasarkan ID. Kita ambil ID-nya, kita beri nama update. Selanjutnya pada delete, kita beri delete.php yang digunakan untuk menghapus data dari database yang berdasarkan ID juga, sama seperti update. Kita beri nama hapus. Kita tutup PHP-nya, tutup sistemnya, gunakan tutup kurung kurawat. Oke, saatnya kita ke update. Kita masuk ke file update.php. Nah, di sini caranya kita koneksikan terlebih dahulu. Gunakan koneksi.php. Kita gunakan session start untuk memulai sebuah session. Ya, kita gunakan ID, kita panggil ID yang kita ambil melalui tombol update tadi. Kita masukkan query, isi select from barang berdasarkan ID. Kita tampilkan barang berdasarkan ID. Kita eksekusi melakukan koneksi dari query. Kita masukkan ke dalam variabel produk dari eksekusi result. Kita ambil semua dengan metode list mysql bentuk array. Jika sudah, kita beri kondisi nanti if set tombol simpan. Jika tombol simpan sudah ditekan, gunakan method post. Kita kirimkan ID, kode, nama barang, stok, harga. ID untuk menampilkan ID barang yang kita panggil, gunakan get ID. Kode untuk menampilkan kode, nama barang, stok, dan harga. Kita buat query-nya kita menggunakan query update untuk mengubah data barang kita. Kita gunakan update barang, ubah barang, tabel barang dari kode, nama barang, stok, harga berdasarkan ID. Jika sudah, kita beri pengkondisian lagi. Kita jalankan, gunakan koneksi dan query. Jika kita berhasil mengupdate data, maka akan muncul berhasil update produk. Data kita berhasil di-update dan langsung diarahkan pada barang PHP. Jika gagal, maka akan muncul errornya. Selanjutnya kita buat formnya, gunakan HTML. Jika sudah, kita panggil form dengan metode post. Kita gunakan PHP, kita ambil gunakan for each dari variabel produk, kita simpan di dalam variabel item. Gunakan inputan tersembunyi dari ID, kita masukkan ID
Selanjutnya pada form kode maka akan tertampil kode dari tabel barang. Kita beri nama barang, tertampil nama barangnya. Di form stok tertampil stok, di harga tertampil harga. Jika sudah kita update maka kita simpan. Untuk menghapus data dari tabel dan dari database kita gunakan hapus.php. Kita koneksi dulu, koneksi agar tersambung dalam database. Selanjutnya yaitu kita ambil ID yang pada saat kita tekan tombol hapus yang berdasarkan ID, kita ambil ID-nya. Selanjutnya query-nya yaitu untuk menghapus delete form barang. Kita hapus dari tabel barang yang berdasarkan ID yang kita ambil. Kita eksekusi menggunakan variable result, kita jalankan, disambungkan ke sheet dan jalankan query. Jika berhasil maka akan muncul data berhasil hapus barang. Window location kita langsung diarahkan pada barang.php. Oke, untuk terakhir yaitu hapus barang. Yang pertama kita buka tag PHP, kita sertakan koneksi agar bisa terhubung ke dalam database kita. Kita beri pengkondisian jika ID didapat, sudah disetting atau didapat, maka kita buat variabel ID. Kita ambil ID yang kita ambil dari tombol hapus yang berdasarkan ID. Selanjutnya kita jalankan MySQL query dari menggunakan koneksi agar bisa terhubung. Kita gunakan query delete form barang untuk menghapus data barang yang berdasarkan ID. Jika sudah maka akan diberi peringatan berhasil hapus barang. Kita langsung diarahkan pada barang.php. Nah, jika gagal maka akan ada peringatan ID tidak ditemukan, ID tidak sesuai dengan get ID, dan akan langsung diarahkan pada barang.php. Oke, sekarang kita ke fitur logout. Simpel saja, kita buka tag PHP, kita masukkan koneksi yang terhubung dalam database. Kita masukkan session start yang tadinya kita melakukan session. Selanjutnya session destroy yang usernya tadi bisa masuk langsung keluar. Jika sudah maka user langsung diarahkan ke index. Kita login ulang agar kita mendapatkan sebuah session. Kita lakukan logout. Apakah Anda yang keluar? Oke. Nah, langsung tertuju pada halaman login. Oke, untuk implementasi seluruhnya kita coba lakukan. Kita coba aplikasi kita, aplikasi kasir sederhana. Kita masukkan username, password, kita login langsung ke halaman utama. Kita pilih barang, jumlah, kita tambahkan lagi, kita pilih lagi, kita tentukan jumlahnya, kita tambah, kita pilih sekali lagi, kita beri jumlah, kita tambah, dan tertampung pada daftar belanja atau keranjang kita. Kalau saya tidak jadi beli di bag, tinggal kita hapus. Selesai. Dan total belanjanya adalah 10.000, 5.000 tambah 5.000. Saya bayar 20.000. Kita hitung kembalinya 10.000. Kita simpan transaksinya ke dalam struk. Barangnya penghapus,
1000, total 5000. Oke, kembali kita kelola barang. Oke, selanjutnya itu kita tambah barang, kita kelola barang, kita tambahkan kodenya 007. Nama barangnya yaitu spidol, harganya 2000, stoknya 10. Kita simpan, maka akan muncul, kita update, harganya menjadi 3000. Kita simpan, berhasil update, kita hapus salah satu, berhasil hapus. Oke, setelah semuanya selesai, kita kembali, kita logout. Oke, selesai. Cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan saya juga minta maaf jika penjelasan saya selama video kurang jelas atau kurang maksimal. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.